Hai sahabat pendidik, silahkan jujur siapa di sini yang pernah melakukan SKS ya, sistem kebut semalam karena besok mau ujian, jadi kita belajar mati-matian ya, besok mau ujian. Nah, kemudian besoknya kita merasa bahwa kita sangat hafal luar biasa ya, tapi seminggu kemudian hafalan itu tiba-tiba hilang. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ternyata otak kita itu sedang terjebak dalam ilusi. Nah, kenapa sistem kebut semalam itu adalah suatu sistem yang gagal? Jadi yang pertama bahwa ada yang namanya the illusion of knowing atau ilusi paham. Saat kita membaca berulang-ulang semalaman dalam SKS itu, otak mengalami yang namanya keakraban semu. Jadi teks itu terasa familiar karena baru saja dilihat. Nah, kita terkecoh. Familiar artinya paham. Nah, padahal tidak. Itu hanya pengenalan permukaan, bukan pemahaman mendalam. Nah, misalkan kita pernah merasa hafal bolak-balik, tapi pas soal disajikan dengan kalimat berbeda, kita langsung blank, langsung hang ya. Nah, itu dia. Yang kita hafal itu adalah bentuk teksnya, bukan maknanya. Kemudian yang kedua, otak itu memerlukan pengulangan secara berkala atau disebutnya spaced repetition. Jadi bukan sekali jadi ya. Nah, Ebbinghaus itu membuktikan jadi bahwa ternyata informasi baru itu akan lupa 50% dalam 1 jam. Kemudian 70% lupa dalam 24 jam. Nah, jika tidak diulangi. Nah, sistem kebut semalam itu ibarat menuangkan air ke ember yang bocor dalam jumlah besar sekaligus. Maka air itu menjadi cepat habis. Nah, jadi yang benar itu dalam belajar itu adalah kita menuang sedikit-sedikit, tapi rutin, disebutnya spaced repetition. Nah, agar otak itu mendapatkan sinyal bahwa memori atau informasi ini penting, maka silahkan disimpan baik-baik. Nah, seperti itu. Nah, otak itu memerlukan waktu yang namanya konsolidasi memori. Jadi proses pemindahan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Nah, proses ini terjadi kapan? Yaitu saat kita tidur, saat kita istirahat, saat kita mereview ulang. Nah, belajar semalaman itu justru menghilangkan waktu konsolidasi tadi, ya, karena waktunya tidur itu adalah waktu yang konsolidasi yang paling bagus. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga, stres itu bisa membunuh daya ingat. Nah, belajar dadakan itu memicu stres. Hormon kortisol kita akan naik. Nah, justru itu menghambat pembentukan memori baru. Jadi ironisnya adalah semakin kita panik, semakin kortisol naik, nah maka semakin sulit terbentuk memori atau semakin sulit informasi itu masuk. Nah, kemudian kurang tidur juga ini membuat otak kita menjadi kelelahan, menjadi sulit fokus dan sulit memanggil kembali informasi saat ujian. Nah, yang keempat, ketika kita melakukan SKS, maka yang didapatkan itu adalah hafalan superficial, bukan pemahaman mendalam. Sistem kebut semalam hanya menghasilkan memori jangka pendek yang cepat hilang. Nah, mungkin kita bisa menjawab soal dengan bagus ya, tetapi kita tidak bisa menjelaskan konsepnya. Kita tidak bisa mengaitkan dengan materi lain atau menerapkan dalam konteks baru. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Kemudian ini kritik untuk kita semua ya. Sahabat pendidik, kita sering melarang siswa itu sistem kebut semalam ya. Tapi tanpa sadar kita justru mendorong sistem itu terwujud. Misalkan kita melakukan ulangan dadakan ya. Nah, ulangannya jarang-jarang tapi dadakan gitu. Nah, karena hal seperti ini kan siswa panik ya. Maka SKS pun terjadi. Dan kita marah kok nilai siswa jelek, apa belajarnya kurang. Nah, padahal kita yang mendesain pembelajaran yang tidak ramah pada cara kerja otak siswa kita. Nah, mari kita ubah. Jadi kita harus lebih banyak ulangan yang kecil. Jadi seperti kuis-kuis ya, tapi lebih banyak repetasinya. Kemudian lebih banyak review secara berkala. Kemudian lebih banyak tugas yang merancang pemahaman. Jadi bukan hafalan saja. Jadi jangan biarkan siswa
terjebak dalam ilusi paham.